Apakah semua uang ini hanya untuk membeli permen? Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. Wah, bagaimana ini? Kakek Geppetto berpesan supaya Pinocchio membeli buku. Bagaimana kalau pelayan toko mengetahui ini adalah uang untuk membeli buku? Aha! Pikir Pinocchio, dia punya ide. Iya, ayahku ingin aku menggunakan semua uang ini untuk membeli permen. Ucap Pinocchio berbohong supaya tidak ditanya lagi oleh pelayan toko. Tapi tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya, kenapa uang Pinocchio berkurang? Pinocchio menjawab, uangnya jatuh dan hilang. Ya ampun, Pinocchio malah berbohong lagi. Setelah Pinocchio berkata bohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan, dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka memanggil Pinocchio. Hai, apa kamu mau datang ke pertunjukan boneka? Kami punya 1 tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik. Dia memutuskan untuk ikut. Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Pinocchio berbohong lagi. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Serigala dan kucing itu memberikan sebuah tiket untuk Pinocchio pergi ke pertunjukan boneka. Namun, ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Seorang anak laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang menghampiri Pinocchio. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Stromboli sangat kaget saat melihat Pinocchio ternyata sebuah boneka, tetapi bisa bergerak tanpa ada tali yang mengendalikannya. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio ikut ke dalam pertunjukan. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi.
Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka lain. Pertunjukan pun menjadi sangat kacau. Tapi seluruh penonton malah terhibur dan mentertawakan pertunjukan itu. Pertunjukan selesai dan Pinocchio sangat lelah. Dia merindukan kakek Geppetto. Pinocchio meminta izin kepada Stromboli untuk pulang. Namun ternyata Stromboli berniat jahat. Stromboli menyeret Pinocchio dan memasukkannya ke dalam sangkar sambil berkata, "Sekarang kamu adalah bonekaku." Pinocchio terkurung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Pinocchio mulai menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta kakek Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib memberikan kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah kakek Geppetto dan memberitahu apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera kakek Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan berusaha menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri! Pencuri!" teriak Stromboli saat dia melihat kakek Geppetto membuka sangkar Pinocchio. "Boneka itu milikku!" Stromboli berteriak lagi. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Brak! Stromboli pun gagal mengejar Pinocchio. Pinocchio dan kakek Geppetto akhirnya bisa pergi melarikan diri. "Oh Pinocchio, lihatlah hidungmu yang panjang. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong," kata kakek Geppetto. Pinocchio sangat malu dan akhirnya berkata jujur. Pinocchio juga berjanji untuk tidak akan berbohong lagi. Pinocchio juga menjadi anak yang baik. Ia selalu menuruti nasihat dari kakek Geppetto, sehingga hidungnya mengecil, 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 dan kembali seperti semula. Kebaikan Pinocchio disukai oleh peri biru. Suatu hari, peri biru datang kembali ke rumah kakek Geppetto dan Pinocchio. "Hai Pinocchio, karena kamu telah menjadi anak yang baik, akan kujadikan kamu anak laki-laki." Cering!
peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Kakek Geppetto dan Pinocchio pun hidup berbahagia selamanya. Nah, begitulah dongeng untuk kali ini. Apa pesan yang bisa dipelajari dari dongeng Pinocchio? Sebagai anak, janganlah kita suka berbohong. Kita juga harus mematuhi apa kata orang tua. Juga jangan mudah tertipu oleh kata-kata manis. Kita harus bisa bijak dalam mengambil keputusan agar tidak tertimpa musibah. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!